Halo guys, welcome to our vlog. Hai, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih kalau ternyata ibu kota negara kita akan dipindahkan loh dari Jakarta ke Nusantara. Tepatnya di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, berita ini disampaikan pada pengumuman resmi pertama mengenai perpindahan ibu kota negara. Nah, pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo yang dilakukan dalam konversi pers pada tanggal 26 Agustus 2019 nih. Nah, pada konversi pers tersebut, Presiden menyampaikan bahwa lokasi paling ideal untuk ibu kota baru Indonesia terletak di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan sebagian Kabupaten Kutai, Kartanegara nih. Nah, ternyata pernyataan ini dikuatkan dengan tulisan yang dikutip dari DJKN Kemenku bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 disahkan RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah loh. Nusantara ini terletak di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Gimana nih? Hal ini tentu saja menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa dong. Kira-kira apa sih pendapat mereka kalau ibu kota negara kita dipindahkan? Nah, mari kita lihat beberapa pendapat dan pandangan masyarakat mengenai perpindahan ibu kota negara yang langsung diwawancarai oleh ketiga reporter kita dan didampingi satu juru kameranya. Cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan mewawancarai seorang dosen, yaitu bernama Bapak Dr. Syahril SSIMT. Nah, beliau ini adalah seorang dosen mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Nah, kali ini kami akan mengambil topik tentang ibu kota Nusantara yang berpindah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang ibu kota Nusantara tersebut yang berpindah dari Jakarta ke Kalimantan? Baik, terima kasih ya atas pertanyaan ini. Terkait dengan IKN ini merupakan salah satu rencana yang telah dibuat oleh pemerintahan awal dulu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Diperkirakan itu tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, ini merupakan kelanjutan dari program itu. Nah, untuk memahami bagaimana boleh atau tak boleh ini pindah ibu kota negara itu, pertama kita harus lihat dari aspek strategis proyek nasional. Jadi kalau berkaitan dengan proyek strategi nasional, maka itu jadi boleh. Contohnya pembebasan lahan, ya kan? Nah, ibu kota negara baru ini terkait dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu dia dimungkinkan untuk dilakukan. Tak mungkin kekuasaan itu numpuk di kota Jakarta yang sudah sesat. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai pemindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan? Untuk pemindahan ibu kota Nusantara itu tentunya mendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Jadi untuk pemindahan ibu kota sendiri, menurut saya mendapat respon yang, kalau dari pendapat saya itu yang baik. Kenapa? Kita lihat kota Jakarta itu kota yang sangat padat, baik itu penduduk maupun pertumbuhan kota-kota, bangunan-bangunannya. Jadi sudah selayaknya ibu kota itu dipindahkan ke Pulau Kalimantan ya, karena mengingat di sana masih luas untuk lahan pembangunan dan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan Indonesia sendiri. Bagaimana sih menurut pendapat Abang tentang ibu kota Nusantara yang berpindah dari Jakarta ke Kalimantan? Karena udah dikonsepkan di presiden yang tahun kemarin kan. Jadi untuk sekarang ini ya kita sebagai seorang mahasiswa pun sebagai masyarakat Indonesia juga kita harus mengkawal terbentuknya IKN baru, karena jangan sampai IKN baru ini tersendat dan masuk produksi. Itu aja sih. Yang penting yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengawal supaya IKN ini tetap jadi dan tetap menjadi ibu kota baru di negara kita.
bagaimana nih Kak menurut pendapat Kakak tentang Kota Nusantara yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan? Kalau saya sih ada di part yang kurang setuju ya, karena misalnya kalau misalnya ibu kota yang tadinya di Jakarta dipindah ke Kalimantan, berarti yang tadinya semua kesibukan, semua mobilitas publik, ekonomi dan semua sektor lah aktivitasnya dipindahkan berarti ke Kalimantan gitu. Itu akan membuka lagi kesempatan yang tadinya hutan Kalimantan. Dari segi geografi di Kalimantan itu kan memang udah bagus tuh. Kalau misalnya ibu kota negara dipindah ke situ berarti memang harus mengorbankan banyak lahan kan. Menurut pendapat Kakak, bagaimana sih tentang ibu kota Nusantara itu yang berpindah dari Jakarta ke Kalimantan? Menurut pendapat saya tentang pemindahan ibu kota ini kan sudah dirancang juga dari awal. Nah, saya sangat setuju untuk pemindahan ibu kota karena mensejahterakan juga. Di mana sekarang bisa kita lihat itu lebih banyak di Pulau Jawa dan di Jakarta, sedangkan di Kalimantan itu sedikit. Mungkin untuk layanan pemerintahan bisa sejahtera lagi. Gimana nih menurutnya tentang IKN atau Ibu Kota Nusantara yang bakal dipindah ke Kalimantan nih? Menurut saya sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya saya setuju saja untuk pemindahan ibu kota negara kita ke daerah Kalimantan. Hal ini bukan tidak beralasan, tapi karena Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya itu sudah seperti pusat konsentris, di mana Jakarta itu sudah menjadi pusat bisnis dan juga pusat pemerintahan. Jadi ketika ibu kota negara kita akan dipindahkan ke Kalimantan, saya merasa itu akan sedikit mengurangi beban Jakarta sebagai pusat konsentris tadi. Nah, gimana nih guys, setelah menonton vlog tadi, pastinya banyak banget dong ilmu baru yang dapat kalian ambil. Nah, mungkin sekian vlog dari kami pada kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.